Ma khaba man istasyara, tidak akan pernah rugi orang yang bermusyawarah. Maka kalau ada suatu permasalahan di RT, di kelurahan, dudukkan permasalahan itu. Yang rugi itu adalah orang yang feodal, memutuskan sendiri, tak mau mendengarkan pendapat dari tetua, dari sesepuh, dari nenek mama, dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama. Rugi orang yang tak mau mendengarkan pendapat. Maka tak akan pernah rugi orang yang senantiasa bermusyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu, para tamu Allah, para tamu Rasulullah, sekarang kita sedang berada di Saqifah Bani Sa'idah. Tempat ini adalah tempat yang menjadi perkumpulan kabilah daripada Bani Sa'idah dari suku Khazraj di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Setiap kali mereka ada kegiatan, ada agenda, ada acara, mereka melakukan kegiatan itu di tempat ini. Tempat ini biasa saja, ya ini adalah taman pada hakikatnya. Sebelumnya ini taman. Sekarang sedang ada perluasan atau sedang ada renovasi maksudnya. Inilah yang menjadi tempat atau saksi sejarah pergantian tongkat estafet kepemimpinan Rasulullah SAW setelah wafatnya Nabi. Disinilah para sahabat mengadakan satu perkumpulan atau satu musyawarah, sehingga terpilihlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi setelah Nabi SAW wafat, maka para sahabat bermusyawarah, siapa yang mengurusi jenazah baginda Rasulullah? Maka yang mengurusi jenazah Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun sahabat-sahabat lainnya bermusyawarah di tempat ini. Kenapa tidak menunggu jenazah Nabi dimakamkan? Maka orang kalau tidak membaca sejarah, dia akan terprovokasi propaganda orang-orang Syiah yang membenci sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Karena umat ini tak bisa sehari tanpa pemimpin. Akan terjadi kekacauan, akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Itulah kenapa kalau di kampung kita, kalau turun gubernur dipilih PJ-nya. Kalau turun wali kota dipilih PLT-nya. Karena umat ini tak bisa kalau tanpa pemimpin. Maka para sahabat di tempat ini bermusyawarah, siapa yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Maka terjadi perdebatan yang sengit di antara para sahabat. Ada yang menunjuk Sa'ad bin Ubadah, ada yang menunjuk Abu Bakar Siddiq, ada yang mengusungkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Oleh karena itu, hasil musyawarah itu adalah yang menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Karena Sayyidina Abu Bakar lah yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq, orang yang jujur. Karena Sayyidina Abu Bakar adalah dari kalangan Quraisy. Karena kata Nabi, Al-a'immatu min Quraisyin, para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Yang ketiga, karena Sayyidina Abu Bakar lah yang menemani perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwa yang selalu ditunjuk oleh Nabi menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhalangan menjadi imam adalah khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka yang terpilih menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar.
Sistem pemerintahan dalam Islam itu hanya ada dua. Pertama, musyawarah. Sebagaimana musyawarah para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah menentukan khalifah. Yang kedua, istikhlaf. Istikhlaf itu pemimpin sebelumnya sudah menunjuk penggantinya. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika beliau dalam kondisi terbaring sakit, dia sudah tunjuk Sayyidina Umar Ibn al-Khattab untuk menggantikan beliau menjadi khalifah. Hanya ada dua. Adapun demokrasi itu entah tunjuk ajar dari siapa. Ya, tapi itulah yang menjadi sistem di negeri kita. Kalau itu lebih maslahat, ya itu yang kita ambil. Cuma demokrasi ini suara ulama sama suara juhala sama. Suara penjudi dengan suara yang taat sama. Suara pezina dengan suara orang yang rajin i'tikaf sama. Tak ada bedanya. Bahkan sudah jadi rahasia umum, siapa yang banyak duitnya itulah yang naik. Karena kalau banyak duitnya dialah yang banyak nyiram, betul? Itu mungkin yang menjadi permasalahan pada sistem demokrasi. Bapak Ibu para tamu Allah Subhanahu wa taala. Ma khaba man istasyara, tidak akan pernah rugi orang yang bermusyawarah. Maka kalau ada suatu permasalahan di RT, di kelurahan, dudukkan permasalahan itu. Yang rugi itu adalah orang yang feodal, memutuskan sendiri, tak mau mendengarkan pendapat dari tetua, dari sesepuh, dari nenek mama, dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama. Rugi orang yang tak mau mendengarkan pendapat. Maka tak akan pernah rugi orang yang senantiasa bermusyawarah. Tapi tempat ini pula yang menjadi puncak kebencian orang-orang Syiah kepada para sahabat. Kalau kita salat tarawih Bilal baca Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, apa kita jawab? Radhiyallahu an. Semoga Allah ridha kepadanya. Tapi kalau disebutkan di hadapan orang Syiah, mereka akan berkata, La'natullah alaih. Semoga laknat Allah menyertai mereka. Kenapa? Karena mereka benci kepada para sahabat, karena mereka ta'assub fanatik kepada Sayyidina Ali. Mereka menganggap yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itulah kenapa mereka membenci, melaknat para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Oleh karena itu Nabi bersabda, La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban, kalau ada di antara kalian yang berinfak sebesar emas, sebesar bukit Uhud, lam yabluk mudda ahadihim, tak akan bisa menyerupai setara dengan satu mud yang disedekahkan, yang diinfakkan oleh sahabat-sahabatku, kata Nabi. Bahkan bukan saja sahabat Nabi, istri Nabi pun tak luput dari caci maki orang-orang Syiah. Mereka menafsirkan firman Allah secara serampangan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Apa kata mereka? Innahuma saqatahu. Mereka berdualah yang meracuni Nabi. Siapa dia? Hafsah binti Umar bin Khattab dan Aisyah binti Abu Bakrin Siddiq. Dua inilah yang meracuni Nabi supaya kedua orang tua mereka ini cepat berkuasa. Itulah kebencian orang Syiah kepada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka cukuplah firman Allah menyebutkan, menegaskan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Bahwa orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah siapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah ridha dengan mereka. Bagaimana mungkin kita akan mencaci maki
dan melaknat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah Nabi berpesan, "Alaikum bisunnati." Hendaknya kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihim bin nawajiz. Dan sunnah daripada khulafa'ur rasyidin yang mereka datang membawakan hidayah, yang datang setelahku, gigit dengan gigi geraham kalian. Di antara sunnah khulafa'ur rasyidin yang akan kita laksanakan pada bulan suci Ramadan, melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Itulah sunnah daripada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Tapi Khalifah Umar 23 rakaat, kita 11 rakaat, tancap gas dah. Karena masih banyak kue-kue tersisa di rumah. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.